Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalan Utsman bin Affan radhiyallahu an, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Seandainya di daerah sini, Cilengsi, ya, semuanya baik. Manusia di sini semuanya baik. Tapi kita lihat ada yang terbaik di antara mereka. Siapakah mereka? Rasulullah SAW sabdakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, ini artinya orang yang paling baik di antara kalian. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang paling baik di pandangan Allah melalui hadis ini adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu, ikhwah yang Allah muliakan, kita berharap semoga Allah beri taufik pada kita untuk bisa belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita bisa mengisi waktu kita yang sementara di dunia ini untuk belajar Al-Quran. Belajar dan mengajarkan Al-Quran, kata ulama, belajar dan mengajarkan dua hal. Mengajarkan lafaz-lafaznya, bacaannya, juga mengajarkan maknanya, isinya. Kita mempelajari makna dari kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita membaca, mentadaburinya, kemudian mempelajari isinya, itu masuk dalam hadis yang mulia ini. Dan kita berharap dari majlis ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik masuk ke dalam hadis yang mulia ini. Pada kesempatan ini kita akan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berisi tentang kisah Qarun. Kisah Qarun yang ada dalam surat Al-Qasas ayat 76 ya, sampai 83. Ayat berapa?
76 sampai 83. Kita baca ayat-ayatnya, kemudian kita lihat bagaimana penjelasan dari ulama. Allah berfirman, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa. Tetapi Qarun berbuat dolim kepada mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya harta, ini perbendaharaan harta, yang mana kunci-kuncinya itu sangat berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Dan ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, janganlah engkau berbangga-bangga. Jangan senang-senang. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan dirinya. Ayat yang ke-77, Allah berfirman, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepada engkau. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan janganlah engkau lupa bagianmu dari dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kepada manusia. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Wala tabghil fasada fil ard, janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang membuat kerusakan. Ayat yang ke-78, Allah berfirman, Qarun berkata, Qala innama utituhu ala ilmin indi. Jadi Qarun berkata, sesungguhnya harta kekayaan ini dihasilkan karena ilmu yang ada padaku. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang mana mereka itu lebih kuat dan lebih banyak mengumpulkan harta. Ini menunjukkan bahwa ada umat sebelum Qarun yang punya harta sangat banyak sekali, lebih banyak dari Qarun. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Maka tentang orang-orang yang berdosa itu tidak usah ditanya tentang dosa-dosa yang mereka miliki. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ayat yang ke-79. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun keluar di tengah-tengah kaumnya dengan kemegahannya. Qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya. Berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Mudah-mudahan kita diberi harta kekayaan sebagaimana atau seperti yang telah diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hazzin azim. Sesungguhnya Qarun itu benar-benar mendapatkan keberuntungan yang besar. Wa qala alladzina utul ilma. Ayat ke berapa?
80. Dan berkatalah orang-orang yang memiliki ilmu, wailakum, celakalah kalian. Thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Pahala Allah itu lebih baik untuk orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Wala yulaqqaha illa sabirun. Dan pahala yang sangat besar itu tidaklah didapat kecuali bagi orang-orang yang sabar. Ayat yang ke-81. Wa khasafna bihi wa bidarihil arda. Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya, istananya ke dalam bumi. Fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah. Maka tidak ada satu kelompok pun yang bisa menolong Qarun selain Allah. Wa ma kana minal muntasirin. Dan dia, Qarun, tidak termasuk orang yang bisa membela dirinya sendiri. Ayat yang ke-82. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun. Maka orang-orang yang kemarin itu punya harapan, keinginan, cita-cita mendapatkan kedudukannya, berkata, "Wai ka'annallaha," aduhai, benarlah kiranya bahwa Allah itu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir, melapangkan harta, kekayaan, rizki kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan dia, Allah itu, menyempitkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Laula amanna Allahu alaina la khasafa bina. Seandainya Allah tidak memberikan karunia kepada kita, niscaya Allah pun menenggelamkan kita ke dalam bumi. Wa ka'annahu la yuflihu al-kafirun. Aduhai, benarlah kiranya bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak pernah beruntung. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak sombong, untuk orang-orang yang tidak angkuh, untuk orang-orang yang tidak ingin berada di atas muka bumi ini. Dan juga untuk orang-orang yang tidak melakukan kerusakan. Wal akibatu littaqwa. Dan akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa, untuk ketakwaan. Ikhwah yang Allah muliakan, kisah Qarun, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran sebagai ibrah untuk orang-orang yang mengambil ibrah, sebagai peringatan untuk orang-orang yang bertakwa. Kisah tentang orang yang terfitnah dengan harta benda, dengan harta kekayaan. Fa inna katsiran minan nas qad yanshaghilu bi jam'il mal minal halal wal haram. Banyak sekali manusia yang tersibukkan untuk mengumpulkan harta kekayaan baik dengan cara yang halal atau dari yang haram. Thumma yu'addi hadzal malu bi sahibihi ila al-baghi
wal ujbi wal kibri wal batari wal isti'la'i fil ard wa yansa haqqallahi azza wa jal. Kemudian harta kekayaan itu menghantarkan orang yang memiliki harta tersebut kepada perbuatan zalim, kepada ujub, bangga terhadap dirinya sendiri, kepada kesombongan, merasa tinggi di atas muka bumi ini, lupa akan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu akan melampaui batas. Sungguh-sungguh melampaui batas. Ketika memandang dirinya kaya, tidak butuh dengan yang lain. Karena dia punya apa? Harta kekayaan. Qissatul iftitani bil mal hazihi tatakarraru fi kulli zamanin wa makan. Fitnah atau kisah tentang terfitnahnya seseorang dengan harta ini akan berulang terus, berulang dan berulang di setiap waktu, di setiap masa, dan di setiap tempat ada orang yang terfitnah. Dan pembicaraan kita pada kesempatan yang mulia ini, ikhwati fillah, ada 4 unsur, 4 poin lah ya. Poin yang pertama tentang qarun bainal mali wa tughyan. Tentang seorang qarun antara hartanya dan pelampauan batasnya. Sikap yang melampaui batas yang dimilikinya. Yang kedua yang akan dibahas adalah nasihatun ghaliyatun yarudduha qarun. Nasihat yang sangat mahal yang ditolak oleh Qarun. Yang ketiga adalah Qarun yahlaku wa ghairuhu ya'tabiru. Qarun binasa dan selain Qarun mengambil ibrah. Yang terakhir wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Bukan untuk orang yang terfitnah dengan harta. Masalah yang pertama atau unsur yang pertama tentang apa? Qarun antara harta dan sikapnya yang melampaui batas. Ikhwah yang Allah muliakan, nama Qarun disebutkan di dalam Al-Quran berapa kali? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh pulang. Ahsant. 4 kali. Ya. Yang pertama dalam surat Al-Qasas ayat 76 dan surat Al-Qasas ayat 79. Tadi sudah disebutkan. Ya. Ayat 76 Allah berfirman inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Di ayat yang ke-79 qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladzu hadzin azim. Kemudian yang ketiga di surat Al-Ankabut ayat ke-39 wa qaruna disebut sama Allah wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Surat Al-Ankabut ayat 39. Kemudian Allah sebutkan juga di surat Ghafir ayat ke-24. Allah berfirman
Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami dan sultan yang jelas. Ila Fir'auna wa Hamana wa Qaruna. Kepada Fir'aun, kepada Haman dan Qarun. Faqalu, kemudian mereka berkata, sahirun kazzab. Musa itu tukang sihir. Kazzab, pendusta. Jadi Musa dituduh tukang sihir dan pendusta. Jadi kalau dai dituduh pendusta, itu ada salafnya. Maka sabar. Ya. Dai-dai dituduh dengan tuduhan hoax. Maka harus apa? Sabar. Di sini ada Fir'aun, ada Haman, ada Qarun. Mereka punya dosa masing-masing. Dan mereka punya kedudukan masing-masing. Qarun bagaimana? Fir'aun bagaimana? Lihat. Fir'aun bagha wa tagha wa takabbara wa zalama bisababi mulkihi wa sultanih. Fir'aun melampaui batas, sombong, dan melakukan kezaliman dengan sebab memiliki kerajaan, dengan sebab memiliki sultan. Jadi kerajaannya dan sultannya itu membuat dia sombong dan zalim. Dan berapa banyak para raja yang sombong. Karena dia berkuasa, muncullah kesombongannya. Haman bagha wa tagha wa takabbara wa zalama bisababi wizaratihi wa wadhifatihi. Adapun Haman, dia melampaui batas, sombong dan zalim karena dia punya apa? Wadhifah, punya kerjaan, wizarah, jadi menteri. Memiliki kedudukan yang tinggi. Sekarang Qarun. Qarun bagha wa tagha wa takabbara wa zalama bisababi malihi wa ghinahu. Adapun Qarun, dia melampaui batas, sombong dan zalim dengan sebab apa? Harta kekayaannya. Dengan sebab harta kekayaannya. Jadi tiga hal ini ikhwah, ya, kerajaan, kekuasaan, kemudian apa lagi? Kedudukan, kemudian apa lagi? Harta kekayaan ini yang bisa menyeret orang kepada kebinasaan. Yang membuat orang itu sombong, membuat orang itu bangga diri, membuat orang itu lupa diri, membuat orang itu melampaui batas dan zalim. Dulu kalau orang nggak punya harta, kayaknya baik. Tapi setelah punya harta banyak, melampaui batas, zalim, dan seterusnya. Wal malu fitnatun 'azimatun qad yaftatinu bihal insan. Jadi harta itu merupakan fitnah yang besar yang terkadang seseorang terfitnah dengannya. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian. Kemudian dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta.
Ketika masih miskin-miskin bisa bersama tuh. Ketika kaya, berantakan. Ada sebagian orang bikin yayasan, sama-sama katanya. Ketika sama-sama belum punya apa-apa. Ketika ada yayasan, rebutan, berantem di situ. Gara-gara apa? Harta. Padahal nggak ada apa-apanya. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Inna dunya hulwatun khadirah, wa inna Allah mustakhlifukum fiha, fayanzuru kaifa ta'malun, fattaqud dunya, wattaqun nisa." Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, menyenangkan, dipandang indah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada kalian di dalamnya, menundukkan dunia untuk kalian. Fayanzuru, maka Allah melihat bagaimana kalian beramal. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Kemudian Rasulullah SAW berkata, takutlah terhadap dunia dan takutlah terhadap wanita. Di Qarun, ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala firmankan dan kisahkan dalam surat Al-Qasas ini sebagai ibrah, pelajaran untuk bisa diambil pelajarannya. Ya. Di mana dia terfitnah dengan hartanya. Di mana awalnya Qarun itu orang yang dibangga-banggakan. Orang yang dipandang luar biasa oleh kaumnya. Tetapi karena dia melampaui batas, sombong dan seterusnya, Allah jadikan dia dengan hartanya tersebut ke derajat yang paling hina dan rendah. Allah berfirman di surat Al-Qasas tadi, ayat yang ke-76, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun termasuk kaumnya Nabi Musa, tapi dia membuat kezaliman kepada mereka. Dan Allah berfirman, "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah." Dan kami berikan kepadanya perbendaraan harta yang mana kunci-kuncinya itu sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ikhwah yang Allah muliakan, tentang orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ada 4 jenis manusia. Dalam hadisnya yang sahih riwayat Tirmidzi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Dunia itu untuk 4 jenis manusia. Abdun razaqahu Allahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqah. Fahadha bi afdalil manazil. Ini yang pertama. Ada seorang hamba yang Allah kasih rizki dengan harta dan ilmu. Kemudian dia bertakwa kepada Allah, kepada Rabb-Nya, dan dia melakukan menyambung tali silaturahim, dan dia mengetahui bahwa padanya ada haknya Allah. Dan orang tersebut orang yang memiliki kedudukan yang paling tinggi. Afdalu al-manazil. Orang yang punya ilmu, punya harta, punya ilmu, kemudian tahu tentang haknya. Ya. Dengannya dia menyambung tali silaturahim. Ya. Dia takut kepada Allah dengan harta tersebut. Dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini afdal al-manazil. Dia ada orang kaya yang baik, yang bertakwa kepada Allah, sebaik-baiknya manusia. Yang kedua, wa 'abdun razaqahu Allahu 'ilman wa lam yarzuqhu mala, fa huwa shadiqun niyyah. Ada orang atau hamba yang Allah kasih rizki ilmu, tapi tidak dikasih harta. Tetapi dia punya niat yang bagus, niat yang lurus. Dia berkata,
"Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan." Seandainya aku memiliki harta, aku akan mengamalkan amalnya si fulan. Fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Dengan niatnya ini dia memiliki pahala yang sama dengan yang sebelumnya. Yang ketiga, wa 'abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi 'ilmin la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadha bi akhbathil manazil. Ada orang, ya, ada hamba yang dikasih rizki harta, tidak dikasih ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Allah dalam hartanya, tidak ngerti bagaimana menggunakan hartanya, tidak juga menyambung tali silaturahim, dan tidak mengetahui bahwa Allah itu punya hak. Maka orang seperti ini, kata Rasul, adalah akhbatul manazil. Orang yang kedudukannya sangat rendah. Jadi, ikhwan yang Allah muliakan, oleh karena itu, kita tidak boleh silau dengan orang yang kaya, sangat kaya, tapi nggak punya ilmu. Kemudian dia gunakan hartanya, foya-foya, jauh dari Allah, bermaksiat. Ini kata Rasul, akhbathul manazil. Kedudukannya sangat hina orang ini. Gimana dimuliakan sama sebagian kita? Maka tidak boleh kita apa? Silau. Ya? Tidak boleh silau. Ini silau enggak nih? Ini silau. Supaya enggak ngantuk. Jadi tidak boleh silau. Jangan melihat dengan mata bangga, ya, dengan mata penghormatan. Justru orang miskin, kawan kita, ya, yang nggak punya apa-apa, jauh lebih mulia, jauh lebih mulia. Yang keempat, wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Ada hamba tidak dikasih oleh Allah itu harta, enggak dikasih, ilmu juga enggak dikasih. Wa huwa yaqul, dia berkata, "Lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan." Kalau aku punya harta, aku akan mengamalkan amalnya si fulan. Dengan harta tersebut dia melakukan perbuatan maksiat. Fa huwa bi niyyatihi fa wizruhu ma sawa. Dengan niatnya ini, yang miskin ini, miskin harta, miskin ilmu, dosanya sama. Sama yang punya harta tapi miskin ilmu. Ya, wal a'yadzu billah. Ini hadisnya riwayat Al-Imam Tirmidzi. Hadisnya sahih. Faqarun insanun ghabiyun jahilun. Qarun ini gobi. Gobi itu artinya apa? Gobi ini on. Goblok. Gobi. Kalau fulan gobi itu goblok. Iya. Jadi Qarun gobi. Insan gobi. Ya. Punya harta banyak tapi gobi. Tapi ngakunya pintar. Innama utituhu ala ilmin indi. Gitu. Harta kekayaan ini saya peroleh karena ilmu yang aku miliki, yang ada padaku ini. Pintar dari situ dunianya. Bisnisnya Masya Allah. Ya. Tapi yang seperti ini, Qarun dan yang semisalnya, gobi. Ini bukan saya yang ngomong ini. Ulama. Faqarunu insanun ghabiyun jahilun. Sudah gobi, jahil lagi. Jahil, bodoh. Uftutina bimalih. Kenapa bodoh? Karena dia terfitnah dengan hartanya.
Wa badala an yashkurallaha ala ni'matil mal salaka sabilat tughyan. Ya. Dia mestinya bersyukur kepada Allah atas nikmat harta itu, malah dia mengganti syukurnya dengan apa? Dengan menapaki jalannya orang-orang yang melampaui batas. Ya. Fa ahlakahullah, maka Allah binasakan Qarun, wa ja'alahu ibratan lil mu'tabirin wa dzikra lil muttaqin. Allah jadikan dia ibrah bagi orang yang mengambil ibrah dan peringatan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini yang pertama. Unsur yang kedua yang dibahas oleh Syekh rahimahullahu taala, Syekh Abu Islam, nasihatun ghaliyatun yarudduha Qarun. Judulnya, nasihat yang mahal yang ditolak oleh Qarun. Kita penasaran apa itu nasihatnya? Ya, nasihatnya sudah kita baca sebenarnya, tapi kalau kita lihat penjelasan ulama, insya Allah lebih paham lagi. Qarun terfitnah dengan hartanya, dia gunakan hartanya dalam kezaliman, udwan, jadi sombong di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Qarun dengan hartanya ini fitnah juga. Bagi siapa? Bagi orang-orang fakir dari kaumnya. Orang-orang fakir dari kaumnya itu terfitnah juga dengan Qarun. In qasama qaumuhu fi nadhratihim ilaihi wa ila malihi wa kunuzi ila qismain. Dan kaumnya terbagi dua. Ya, di mana-mana terbagi dua. Jadi di zaman Qarun, kaumnya itu terbagi dua. Memandang Qarun, memandang hartanya, memandang perbendaharaan yang Allah kasih kepada Qarun, manusia terpilah menjadi dua kelompok. Al-qismul awal, kelompok yang pertama, wahum di'aful iman madiyun alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya wa zinataha. Ini orang-orang yang imannya lemah, madiyun, materialistis, yang ingin kehidupan dunia semata, ya, dan kemegahannya. Ulaika, mereka itu, ra'auhu kharijan alaihim bizinatihi salalu'abuhum. Ketika melihat Qarun keluar dengan kemegahannya, maka ngiler mereka itu. Salalu'abuhum. Ngiler. Kalau ngiler, bahasa Jawanya apa? Ngeces. Ngeces. Nah, Allah berfirman tentang mereka di Al-Qasas ayat 79. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Mudah-mudahan kita diberi kekayaan, harta kekayaan sebagaimana atau seperti yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya Qarun itu mendapat keberuntungan yang sangat-sangat besar. Ini kata kelompok yang pertama yang menginginkan kehidupan dunia. Al-qismu tsani, kelompok yang kedua, humul mu'minuna ats-tsabituna ala dinihim. Mereka adalah orang-orang mukmin yang sabit di atas agama mereka. Ya'rifuna haqiqatad dunya, yang tahu tentang hakikat dunia. Wa annaha faniyatun zailatun khadda'atun gharraratun. Mereka tahu bahwa dunia ini fana. Dunia ini zailah, akan hilang. Khadda'ah, menipu. Gharrarah, sama artinya. Ya, menipu. Wa ulaika lam yaftatinu bimalin atau yuftatanu bimali Qarun.
mereka orang-orang yang tidak terfitnah, tidak tertipu dengan hartanya Qarun. Bal taqaddamu lahu bihadhihi an-nasaih al-ghaliyah, bahkan memberikan nasihat yang mahal ini. Apa nasihatnya? Kita lihat. Ada beberapa nasihat. Nasihat pertama, ya, nasihat pertama, nah, di ayat ke-76 surat Al-Qasas, ini nasihat pertama. Mereka bilang ke Qarun, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau bangga-bangga, jangan senang-senang. Sesungguhnya Allah tidak suka sama orang yang senang-senang, yang bangga-bangga. Ini nasihat pertama. Ya. Nah, demikianlah ikhwah yang Allah muliakan. Orang-orang yang beriman nasihati Qarun. Mungkin sebagian manusia merasa aneh. Ya, anehnya, apakah senang itu diharamkan? Apakah bangga itu tidak boleh? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi orang-orang yang senang-senang? Ya? Apakah kita harus hidup di atas kesedihan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari membaca ayat ini. Ya? Jawabannya, ikhwah yang Allah muliakan, perlu diketahui dalam ayat-ayat Allah, dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita dapati al-farah, kesenangan, terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama, farahun mubahun, farah yang mubah, kesenangan yang mubah, bangga yang mubah. Yang kedua, farahun manhiyun anhu, kesenangan yang terlarang. Bagaimana kesenangan yang mubah itu? Ammal farahul mubahul jaizu fahuwa al-insyirahu war-ridha bihaitsu yafrahul mu'minu bima an'ama Allahu alaihi minan ni'am wa bima waffaqahu Allahu ilaihi minat ta'ati wal imanis sadiqi wa hifdzil Qur'ani wal ilmin nafi'. Adapun kesenangan yang mubah, yang boleh, adalah insyirah wa ridha. Senang, lapang dada, ridha, ya. Di mana seorang beriman itu senang dengan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, senang dengan taufik Allah, di mana Allah memberikan taufik untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya, senang dengan keimanan, senang dengan menghafal Quran, senang dengan ilmu yang bermanfaat. Ini senang yang ada dalam Quran, yang dipuji dan dibolehkan. Di dalam surat Yunus Allah berfirman ayat ke-58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, katakanlah dengan Islam dan dengan Al-Quran. Falyafrahu, ini perintah dari Allah. Hendaknya mereka senang, gembira, bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada harta benda yang mereka kumpulkan. Jadi kalau kita, ikhwah yang Allah muliakan, hafal juz amma, senang, ini senang yang dibolehkan. Tapi tidak untuk jadi bangga-banggaan. Ya, senang dalam hati, alhamdulillah. Harta kekayaan yang luar biasa. Ya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan dijaga terus. Boleh kita senang. Dan ini senang yang diperintahkan sama Allah. Falyafrahu.
Maka yang punya hafalan walaupun setengah juz, walaupun hanya hafal Qisar Mufassal. Tahu Qisar Mufassal? Ya? Siapa yang tahu? Cung. Yang ngacung. Nah, ini yang bisa jawab nggak boleh pulang. Ya? Siapa yang tahu Qisar Mufassal? Qisar Mufassal. Jadi Qisar itu pendek-pendek. Al-Mufassal itu surat-surat yang banyak terpenggal dengan basmalah. Pendek-pendek, maksud surat pendek. Qisar Mufassal itu dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Itu Qisar Mufassal. Kebiasaan Nabi SAW itu kalau ngimamin sholat maghrib dengan Qisar Mufassal. Dengan Qisar Mufassal. Ya. Nah, Allah yang ikhwah yang Allah muliakan, kalau seseorang ngapal Qisar Mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas, senang, bangga, gak apa-apa, bahagia, ya, ngapalin Ad-Duha, terus, ya, Asy-Syarah, At-Tin sampai An-Nas, bahagia. Nah, ini kebahagiaan yang dibolehkan. Di surat Al-Imran ayat 169 170 Allah berfirman wala tahsabannal qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka itu hidup dan mereka di sisi Rabb mereka diberi rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bahagia dengan apa? Dengan apa yang Allah berikan dari karunia-Nya. Jadi ini kebahagiaan yang dibolehkan, yang jaiz. Kebahagiaan yang mahzur, yang dilarang, terlarang. Kebahagiaan apa itu? Fahuwal farah alladhi yakudu bisahibihi ilal batari wa takabbur. Yaitu kebahagiaan, kesenangan yang menghantarkan orangnya kepada kesombongan. Ingat, kesenangan yang menghantarkan orangnya kepada kesombongan ini dilarang, tercela. Kita cek diri kita. Kita memiliki benda, misalkan motor, misalkan, ya, motor gede. Kalau misalkan pakai motor, kemudian petang-tang, kayak celengan, ya, kayaknya kalau pakai motor yang beat, nggak ada apa-apanya, kecil. Ini yang terlarang. Hati-hati. Ya. Senang yang terlarang. Manhi. Pakai mobil gede. Awalnya pakai sepeda. Atau Mercy Kil. Jalan kaki Mercy Sikil. Wah, kecil. Ana punya Sayaro Fakhama. Ya. Ini senang yang hati-hati nih, bisa menghantarkan orangnya kepada kesombongan. Ya. Ini mahzur. Ya, terlarang. Qala ta'ala fi dhammil kufar. Allah berfirman ketika mencela orang kafir. Allah mencela orang kafir. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi ghairil haqq. Yang demikian itu karena kalian senang-senang tanpa kebenaran. Wa bima kuntum tamrahun. Ya. Surat Ghafir ayat 75. Ikhwah yang Allah muliakan, sudah dengar azan, ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, nasihat, ada 4 nasihat yang disampaikan oleh orang baik kepada Qarun yang ditolak oleh Qarun. Insyaallah kita akan lanjutkan.
Ini saja barangkali, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.